Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, hari ini ketemu lagi dengan Bu Guru. Gimana kabarnya anak semua? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu yang nanti mau dipimpin sama ketua kelas kita, Nak Muhlisin. Silakan Nak Muhlisin untuk memimpin doa bersama-sama. Baik, mari kita awali. Amin. Alhamdulillah untuk doa kali ini semoga dengan doa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke pembelajaran, Bu Guru absen dulu, Nggih. Nikmatul. Ji, saya Bu Guru, hadirah Bu Guru. Nurholida. Tidur. Bu Guru hadirah. Muhlisin. Hadir, Bu. Haris. Ada Bu, ada. Hadi. Hadir Bu. Sangada. Hadir Bu Guru. Dia. Hadir Bu Guru. Zaki. Zaki mana Zaki? Bu Guru. Itu Zaki, tidak masuk Bu Guru. Oh, tidak masuk. Masuk. Kenapa? Tadi WA sakit Bu Guru. Oh, WA sakit. Iya, semoga Zaki diberikan kesembuhan. Kita berdoa untuk Zaki. Semoga Zaki cepat sembuh ya, Nana. Baik, anak-anak, setelah absen, kita akan mulai pembelajaran dengan guru mau bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai kekuatan lebih atau orang yang melebihi kekuatannya dari kita atau orang yang kuat? Badannya besar Bu Guru. Oh, badannya besar. Bagus. Orangnya pasti luar biasa Bu Guru. Oh, anaknya luar biasa. Bagus. Biasanya sombong Bu Guru kalau seperti itu. Biasanya sombong. Oke. Saksi Bu. Iya, bagus semua. Nana, untuk dari pertanyaan tadi, Bu Guru mau menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman atau kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tujuannya dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap meneladani kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, dapat menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan hasil analisis dari sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman. Baiklah, Nana. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menampilkan gambar yang nanti kalian perhatikan gambar tersebut. Silakan kalian amati dari gambar tersebut apa yang dapat kalian ambil atau ketahui dari gambar tersebut, anak-anak. Bu Guru, izin ke kamar mandi Bu Guru. Ada gambar ada ikan itu Bu Guru. Bu Guru, izin ke kamar mandi. Itu gambar wanita cantik. Oh, wanita cantik. Seorang raja. Seorang raja, ya. Bu Guru kebelet, izin ke kamar mandi. Oh, iya ya, bagus anak. Oke, untuk hari ini baiklah. Tadi ada yang menggambarkan itu raja Bu Guru. Itu licin ada ikannya Bu. Itu ada wanita cantik. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan semua itu, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ini Bu Guru akan menampilkan tentang materi kisah keteladanan
Nabi Sulaiman. Kita ketahui Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Daud bin Aisyah bin Awid. Nabi Sulaiman diangkat menjadi nabi dan rasul pada tahun 970 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih di antara hamba-hambanya yang lain. Baginda diberi kelebihan hikmah dan ilmu dengan dikaruniakan mukjizat yang besar. Sebelum dilanjut, mukjizatnya Nabi Sulaiman ada yang sudah tahu? Saya Bu Guru. Oh iya, Nikmah. Gimana? Dapat berbicara dengan binatang, dapat memahami bahasa binatang. Iya, bagus sekali. Dapat memahami bahasa binatang. Oke, kita lanjut, baiklah. Dari gambar itu apa? Semut. Guru semut Ya. Ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman, anak-anak? Kenapa Bu Guru tidak jelas? Ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman, anak-anak? Ada Bu Guru. Ada Bu Guru. Ada. Ya. Bicara hewan. Ya, ini di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 yang artinya ketika mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Dari kisah itu yang di dalam Al-Quran dikisahkan suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya melakukan perjalanan ke daerah Thaif. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pasukannya, maka para semut mulai ketakutan dan khawatir mereka akan terinjak atau diinjak-injak. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengetahui pembicaraan semut ratunya dengan pasukan-pasukan semutnya, mendengar bahwa ada semut yang merasa ketakutan. Akhirnya Nabi Sulaiman meminta pasukannya untuk berhenti dulu, lalu menjelaskan bahwa beliau mendengar pembicaraan para semut itu. Lalu mereka mencari jalan yang lain untuk sampai ke tujuan dengan tidak menginjak para semut-semut yang berada di lembah tersebut. Oke, untuk selanjutnya Nabi Sulaiman dengan apa ini? Anak-anak? Burung. Burung, Bu. Tahu burung apa, anak-anak? Ada yang sudah tahu burung apa yang bersama Nabi Sulaiman? Burung hudhud. Hudhud. Burung hudhud. Oh iya, burung hudhud. Nabi Sulaiman alaihissalam dan burung hudhud. Suatu hari burung hudhud sedang terbang melewati negeri Sabah. Ketika terbang melewati negeri Sabah, Nabi Sulaiman mencari kemana ini hudhud? Oh, enggak kelihatan. Kalau sampai kelihatan akan saya hukum karena enggak bersama saya di sini. Akhirnya karena ternyata burung hudhud lagi di negeri Sabah, ia melihat ada kerajaan dengan istana megah di dalamnya. Kerajaan itu ternyata dipimpin oleh seorang ratu yang cantik yang bernama Ratu Bilqis. Burung hudhud melihat kerajaan itu menyembah matahari. Melihat hal itu, burung hudhud berniat memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian burung hudhud kembali menemui Nabi Sulaiman dan memberikan informasi tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman yang tadinya mau menghukum jadi ditarik kembali dan mengutus lagi burung hudhud
untuk memberikan surat yang akan disampaikan kepada Ratu Bilqis. Melihat surat tersebut, Ratu Bilqis yang isinya Ratu Bilqis dengan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Ratu Bilqis menolak dan mengirimkan hadiah pada Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman, tapi tidak diterima, dikembalikan lagi kepada Ratu Bilqis. Itu sekilas tentang cerita Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Oke, gambar berikutnya, anak. Gambar apa ini, anak-anak? Raja Bu Guru. Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman. Iya, pinter. Ternyata banyak yang sudah paham ya anak-anak. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman mengundang Ratu Bilqis untuk datang ke istananya setelah menolak hadiah yang dikirimkan Ratu Bilqis ke Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis ketika datang ke istana Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman itu melihat istananya dengan takjub. Bahkan sampai menyikap atau mencincing baju. Bahasanya kita nyincing baju nggih anak-anak nggih. Menyincing baju karena taunya itu air. Ternyata itu adalah ternyata itu kaca. Mendengar hal tersebut, akhirnya Ratu Bilqis merasa malu. Kemudian ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri kepada Sulaiman, bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam." Akhirnya Ratu Bilqis bersama kaumnya masuk dalam kaumnya Nabi Sulaiman bersama dengan masuk agama Islam. Mukjizat Nabi Sulaiman. Tadi Nikmah memberikan jawaban mukjizat Nabi Sulaiman apa Nikmah? Tadi bisa bicara dengan binatang Bu Guru. Bisa bicara dengan binatang, iya betul sekali. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam itu banyak sekali, bahkan mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Seperti tadi disampaikan di awal, apa yang ciri-ciri kekuatan luar biasa besar, kuat, biasanya sombong. Apakah Nabi Sulaiman yang punya mukjizat yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa sombong? Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. 1. Dapat memahami bahasa binatang. Binatang apa saja, termasuk tadi disampaikan binatang semut sama burung hudhud. Yang kedua, dapat memerintahkan angin untuk menerbangkan sesuai dengan kehendaknya. 3. Mempunyai pasukan yang besar, termasuk pasukan jin dan binatang. 4. Memerintahkan jin ifrit untuk memindahkan istana Ratu Bilqis atau singgasananya Ratu Bilqis. 5. Mempunyai permadani yang terbuat dari sutra dan benang emas seluas 1 farsa. 6. Cairan tembaga yang selalu keluar untuk dimanfaatkan sebagai pembangunan gedung-gedung, pembuatan piring dan perabotan yang ada di dalam kerajaan. Itu mukjizat luar biasanya yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan mukjizat yang luar biasa itu tidak membuat Nabi Sulaiman itu merasa sombong. Bahkan Nabi Sulaiman terus bekerja keras dan selalu
merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman? 1. Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. 2. Nabi yang suka bekerja keras. 3. Nabi yang memiliki sifat rendah hati. 4. Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. 5. Nabi yang suka bermusyawarah. Baiklah anak-anak. Sebentar nggih anak. Oke, Bu Guru. Nggih. Oke, anak-anak. Tadi Bu Guru sudah memberikan gambaran tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan membagi beberapa kelompok. Yang kelompok itu nanti ada beberapa nama untuk kita mulai berdiskusi tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru tadi, yaitu tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Kelompok 1 ada Nak Hati dan Nak Nikmah. Yang kelompok 2 ada Sangada dan Haris. Kelompok 3 ada Diah dan Muhlisin. Dan kelompok 4 ada Siti Nur Khalida. Silakan kelompok ini nanti kalian untuk masing-masing memberikan pertanyaan dilempar ke kelompok yang lain. Kelompok 1 memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Untuk begitu pun sebaliknya nanti kelompok 2 memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 3 memberikan pertanyaan untuk kelompok 4 dan kelompok 4 nanti memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Oke, anak-anak bisa dipahami nggih? Bisa. Kita Bu Guru. Ya, silakan berdiskusi. Nanti pertanyaan sekaligus jawabannya itu nanti didiskusikan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah Bu Guru? Sudah. Ya, Dari sudah. kelompok mana ini? Guru mau tanya, Oh iya. itu dalam satu kelompok membuat berapa pertanyaan, Bu Guru? Satu saja. Oh ya. Terima kasih, Guru. Iya. Nak Nurholida. Langsung saja bertanya Bu Guru. Iya. Dari kelompok mana ini? Kelompok 1 Bu. Oh iya, Nak Hari dari kelompok 1 bertanya untuk kelompok 2, nggih. Oke. Itu ternyata Nabi Sulaiman itu mempunyai bala tentara bukan hanya manusia ya. Kalau nggak salah jin terus hewan. Kok Nabi Sulaiman kekuatannya luar biasa? Kira-kira itu Nabi Sulaiman mengamalkan doa apa ya Bu ya? Oh iya, oke tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Guru bahwa pertanyaan dari kelompok 1 nanti akan dijawab dari kelompok 2. Sudah didiskusikan dari kelompok 2? Ya. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 silakan sebelum menjawab untuk bertanya dulu kelompok 1. Silakan kelompok 2 bertanya untuk kelompok 1. Ya, ini Bu. Nabi Sulaiman merasa malu kepada Allah pada yang telah diberikan atau yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke. Didiskusikan ya, itu nanti untuk pertanyaan kelompok 1. Kelompok 1 siap ya?
Ulangi lagi Bu Guru. Ya, Ulangi lagi pertanyaannya. Kelompok 2 diulangi lagi. Eh, eh, Mengapa Nabi Sulaiman merasa malu kepada Allah pada sudah banyak karunia yang diberikan atau yang diterima dari Allah itu? Ya, oke. Sudah jelas kelompok 1 pertanyaannya. Sudah Bu Guru. Selanjutnya kelompok 3 untuk bertanya ke kelompok 4. Iya, Bu Guru. Kelompok 3 perwakilan. Iya, Bu Guru. Iya. Kita sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Sulaiman, Bu Guru. Saya mau mengajukan pertanyaan untuk kelompok 4. Iya. Bu Guru menyebutkan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Hikmah dari kisah Nabi Sulaiman. Kelompok 4 sudah paham dengan pertanyaan kelompok 3? Kelompok 4. Kelompok 4 enggak dengar kelompok 4. Mbak Nur. Guru, maaf, mikrofon mati. Oh iya, enggak Ini apa-apa. Bu Guru. Sudah dengar pertanyaan dari kelompok 3? Ya, hikmahnya ya Bu Guru. Iya, sebelum dijawab kalian untuk membuat pertanyaan dulu untuk kelompok 3, kelompok 4. Saya itu mau bertanya juga nih Bu Guru ke kelompok 3 ya. Iya. Oke, silakan. Itu apa saja bentuk-bentuk mukjizat Nabi Sulaiman Bu Guru selain itu dapat bicara dengan binatang Bu Guru. Oh iya. Tadi dari kelompok 4 pertanyaannya, mukjizat apa saja yang dipunyai Nabi Sulaiman selain memahami bahasa binatang. Bisa dipahami kelompok 3? Iya, bisa Bu Guru. Oh, silakan kalian diskusikan untuk jawabannya, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semua jawabannya? Sudah Bu Guru. Sudah Bu. Oke. Baik, siap. Anak-anak pinter, anak-anak soleh, solehah. Dari kelompok 1 dulu, silahkan jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Saya Bu Guru. Saya menjawab ya Anak Bu Guru. Nikmah, silahkan. Ya, tadi pertanyaannya, kenapa Nabi Sulaiman itu merasa malu kepada Allah? Padahal banyak sekali karunia pada Nabi Sulaiman. Iya. Nah, kenapa Nabi Sulaiman merasa malu? Karena Kenapa? Nabi Sulaiman itu malu karena saking banyaknya karunia yang diberikan Allah kepada beliau. Oleh karena itu, beliau itu semakin memperbanyak ibadah dan semakin beristiqomah untuk beribadah kepada Allah. Karena semakin orang itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu malunya itu semakin banyak kayak gitu. Apa ya Bu Guru ya? Oh iya, pinter-pinter. Iya, bagus. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari Iman. iman. Iya, betul sekali. Aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama. Kelompok 2. Ya, siap. Dua. Iya. Jadi Sulaimannya kok sekali kelebihan yang diberikan Allah gitu ya, banyak mukjizat lah. Hamba ini mungkin sebagai amanah itu Bu, sebagai amanah, sebagai titipan dari kelebihan gunakan dengan sebaiknya atau malah membuat dia sombong atau gimana lah. Ternyata Nabi Sulaiman menjadikan kelebihan informasinya itu untuk kebaikan seperti itu. Iya. Dan kami seperti Dengan itu. kelebihan yang dipunyai Nabi Sulaiman Terima bukan kasih, Pak. menjadikan sombong, tapi kan menjadi taat dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Yang menjawab saya ya. Kelompok Perwakilan siapa? ya, jadi kelompok 4 memberikan pertanyaan suruh menyebutkan mukjizat Nabi Sulaiman selain berbicara tentang sudah kami kerjakan. Jawaban kami yang pertama mempunyai bukan dari golongan jin, Bu. Yang selanjutnya Iya. yang selanjutnya dapat menjinak angin. Dapat menjinakkan angin. Ya. Itu, Bu. Oh iya, bagus. Jawaban kami. Beri aplaus untuk kelompok 3. Bagus sekali. Dapat menjinakkan angin dan mempunyai pasukan dari selain manusia, yaitu jin. Yang terakhir sekarang, kelompok 4 untuk mengutarakan jawabannya. Silakan perwakilan. Oke, Ibu, terima kasih. Tadi pertanyaannya hikmah ya, kelompok 3. Iya, nah. Saya mau menjawab. Untuk hikmahnya, Nabi Sulaiman itu yang pertama, beliau itu memiliki yang baik. Walaupun menjadi seorang raja, beliau tidak sombong, Bu Guru. Oh iya, benar, pinter. Ya, terus itu suka bermusyawarah, Bu Guru. Itu kan kalau tadi apa ya, yang Iya. dengan burung hudud itu kan musyawarah itu. Nah, beliau sebagai Oh seorang iya, pemimpin benar. tidak otoriter, Bu Guru. Terus mengetahui sejarah itu bangsa zaman dahulu. Dan beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa dibanding manusia biasa, Guru. Iya, pinter. Oke, pinter sekali jawabannya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, Bu Guru sudah memberikan penilaian dan ternyata yang menjadi juara itu adalah kelompok 3 dengan nilai 95. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 mempunyai reward, nanti kami akan memberikan reward untuk kelompok 3 karena mendapatkan nilai yang paling bagus 95, untuk kelompok 1 90, untuk kelompok 2 92, untuk kelompok 4 91. Terima kasih. Oke anak-anak, dari sini bisa dipahami bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang sekaligus sebagai seorang Raja. raja yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Mukjizat-mukjizatnya Nabi Sulaiman itu ada banyak. Salah satunya dapat memahami apa, Nak? Dapat memahami apa mukjizat Nabi Sulaiman? Bahasa binatang. Bahasa binatang. Terus yang berikutnya, mempunyai kekuatan pasukan yang luar biasa. Selain manusia. Apa anak-anak? Jin, Bu. Oh, jin. Iya, benar. Jadi selain manusia, Nabi Sulaiman juga mempunyai pasukan yang luar biasa, yaitu jin. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang mempunyai kekuatan luar biasa. Ada hikmah-hikmah yang bisa diambil dari beliau sebagai seorang nabi sekaligus raja. Nabi Sulaiman menjadi raja ayahnya wafat, yaitu Nabi Daud alaihis salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keistimewaan kepada Nabi Sulaiman. Selain sebagai raja yang besar, ia juga seorang nabi yang dapat memahami bahasa binatang dan bisa memerintahkannya
Nabi Sulaiman alaihissalam juga bisa memerintah jin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, tugas untuk besok hari nanti dikerjakan bersama-sama di rumah. Tugasnya, dalam kerjasama diskusi di kelas, terjadi perbedaan pendapat yang alot. Masing-masing tidak mau mengalah. Bagaimana kita mengimplementasikan dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Dicatat? Sudah dicatat anak-anak? Sudah dicatat? Ya, sudah, Bu. Ya. Itu nanti untuk pekerjaan kita pada pertemuan berikutnya, karena untuk pertemuan berikutnya nanti kita masih membahas lebih lanjut tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Untuk selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Oke anak, baiklah Bu Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.